kula sejakaken salebeting manah. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Purwoharjo, Bapak Tarmuji ingkang tuhu kawula hormati. Pangemong Pura Budi Luhur Bulurejo ingkang kawula hormati. Para sepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing parembah ingkang tuhu kawula bekteni. Para pecalang, nayaka kakung Sumawana Putri ingkang minulya, boten kasupen kula para ibu-ibu ingkang tuhu kawula bekteni. Dalah kawula pundi-pundi puji astungkarah, puji syukur kunjuk atur dumateng ngarsaning Hyang Widi ingkang murba misesa gelare jagat saisinipun, dene menapa kula panjenengan sedaya tansah kaparingan rahayu, kaparingan wilujeng, kaparingan bagas waras hingga dinten menika ing tumpek wariga kula panjenengan sedaya saged sami-sami nindakaken upacara sarengan wonten Pura Budi Luhur kanthi kalis ing sambi kala. Nyuwun sewu, saya dangu kula ikuti saya suwe saya njawa. Jadi sekian lama, semakin lama kita semakin menuju Jawa. Jawa itu apa toh Pak Jani? Jawa itu dalam Sanskerta arah Jawa. Arah Jawa itu jujur kali suara batin. Ketika tampak dari luar kita mulai menggunakan hal-hal yang terkait dengan tinggalan leluhur Jawa, artinya di dalam batin kita mulai mendalam agamanya. Semakin mendalam agamanya, semakin Jawa nih, semakin jeru sinau, semakin Jawa nih. Sehingga kita tidak alergi terhadap apa yang namanya kearifan lokal. Nah, mari kita junjung tinggi harkat dan martabat dengan menghormati leluhur kita. Artinya ketika kita menghormati leluhur, berani menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kearifan lokal Nusantara. Nah, saya kalau tadi didengar di sana orang ngaji, kita menghitung dan sebagainya. Inilah konsep Nusantara. Hidup bersama di tengah-tengah perbedaan, berbeda di tengah-tengah kebersamaan, tidak ada masalah karena menghayati agama itu soal hati. Nah, karena itu monggo saya sedikit demi sedikit akan menyampaikan apa yang saya pahami. Sebab orang yang tidak memahamkan sesuatu jangan-jangan salah paham. Saya akan menyampaikan apa yang saya pahami. Kalau orang sulit menjelaskan tentang sesuatu, artinya yang menjelaskan itu belum paham, sehingga sulit memberikan pemahaman. Saya balik ke upakara. Kalau di Jawa disebut sesaji. Ada semeton Bali datang, sesaji itu tidak sama dengan upakara Pak Jokowi, gak sama dengan Banten, gak sama. Kalau Banten itu kan ada perdagingan. Waduh. Kalau sesaji kan tidak ada. Doanya orang sesaji itu hanya sampai kepada leluhur. Ukurannya doa itu bukan dari seseorang, Pak. Ukurannya doa itu bukan dari pendapat. Kalau sama-sama kita belajar sastra suci, cari sastra dimanapun juga berada, mulai dari kitab Rigweda, Samaweda, Yajurweda sampai kepada Pancamaweda, yang doanya tergantung pada Banten yang ada di Bali tidak ada. Mahatma Gandhi mengatakan, prayer it had not a voice, without the heart would have no meaning, katanya bahasa Maduranya. Doa itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi
dengan hati. Kata-kata tanpa hati tidak ada gunanya, no meaning, meaningless, tidak berarti apa-apa. Sehingga kekuatan doa itu dari hati. Karena itu dalam hidup disebutkan yeya temam prapadyante tam tataipam bajam yaham mama warman nuwar tante manusah parta sarwasa. Hai Arjuna, dengan jalan apapun kau sujud kepadaku, menyembah aku dengan ikhlas. Keikhlasanmu itu akan aku terima, sebab sesungguhnya dari mana-mana mereka semua menuju jalanku. Jadi yang menyebabkan doanya diterima itu ikhlasnya. Kata Bhagavad Gita, bukan kata Pak Wayan, bukan. Ini sabda suci. Sehingga kalau masih ada orang-orang mengukur tinggi doamu, ikhlas doamu hanya sebesar berapa bantengmu, sekolah lagi, belajar sekolah di tanah Jawa. Karena itu dari tanah Jawa ke Bali dulu Bapak Ibu, aksarane keri loro neng bari karek 18. Nggih no nggih. Nggih neng Bali gak iso muni T karo to karo do gak iso. Unine to karo do. Mangkane gak iso muni kontrol ya gak bener dikontrol mesti. Gak bisa, kurang. Nah, untuk melengkapi itu maka dari Bali pergi ke Jawa, dari Jawa pergi ke Bali. Dari Jawa pergi ke Bali itu ada jabak, ada sesuatu yang hilang. Bentuk-bentuk tradisi kita banyak yang hilang zaman itu. Jabak apa yang di luar diri. Sedangkan di Bali berkembang pesat sesuai dengan alam dan karakter masyarakat Bali. Sehingga berkembang terus, berkembang yang ada di Bali sesuai dengan ala Bali. Kemudian dari Bali datang ke tanah Jawa, maka jadi baja-baja itu alat untuk membuat senjata tajamnya pikiran. Sehingga untuk melengkapi rohaninya, orang Bali datang ke tanah Jawa mengembalikan dharmanya orang Jawa agar tetap menjadi Arjawa. Bukan membalikan orang Jawa, tapi mengembalikan agar orang Jawa kembali kepada dharmanya, menjadi Arjawa, jujur pada suara batinnya. Nah ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian ada tumpek wariga. Coba sama cari tumpek itu Sabtu. Banyak orang-orang Bali yang ngotak-ngatik tentang tuh. Ada Acarya Nanda tuh itu diartikan mulia. Ada yang dicocok-cocokkan, lah sudahlah terserah. Tetapi saya kembali kepada urip. Tumpek itu Sabtu. Nggih napa nggih Bu? Sabtu. Sabtu niku sanes cara uripe mesti songo. Kliwon, kliwon itu kasih kalau di Jawa, sama itu di tengah. Orang Jawa itu tidak yang ke kiri atau yang ke kanan dalam konsep meditasi mencari Tuhan, tetapi mencari alam madya sonyo, madya gantang, madya tengah, gantang suwung. Makanya jumeneng satengah sung niku lungguhe urip sang atma, lungguh satengah sung. Nah, dari sana orang mencari jati diri. Sehingga berguru tidak hanya pada kitab suci yang tertulis, tapi juga sastra tanpa tulis. Bergurulah pada alam dan diri sejati, jagat agung dan jagat alit. Ini adalah guru yang sebenarnya. Sopo sing iso nguwang-nguwahi alam, srengenge meledak kengetan mendelep tengkulon. Ini namanya kodrat ilahi, kodrat yang widi. Semua orang mau tidak mau akan mengakui. Ini gak bisa diwah gingsir. Nah, sehingga Hindu harus menyatu dengan alam. Tumpek wariga. Tumpek wariga, wariga itu wukunya wariga. Jadi hari Sabtu Kliwon wuku wariga jadi tumpek wariga. Dalam konsep Hindu di tanah Jawa, di Nusantara ini, untuk memperingati hari tumbuh-tumbuhan. Kepada siapa doanya? Kepada Sang Hyang Widi. Dalam manifestasi beliau Sang Hyang Sangkara. Apa artinya? Artinya tumbuh-tumbuhan itu yang memberi kita hidup, maka kita juga harus menjaga alam.
komunikasi timbal balik. Istan bukan hipo dewa dasyantiyatnya bawita tair datan apradayai bio yo bakti stena evasa Bhagavad Gita bab 3 sloka 12. Istan bukan dengan ini maksudnya dengan yatnya ini para dewa memberikan apa yang kamu ingini, apa yang kita ingini diberikan. Barang siapa yang menerima rahmat ini, anugerah ini tanpa membalas, tanpa melakukan yatnya, sesungguhnya ia adalah pencuri. Maka tatkala orang mau nebang, menanam, orang-orang dulu tak pohon-pohon dibungkus dengan kain, dikasih saji, mau motong pun harus permisi. Tatkala itu tidak terjadi, orang bawa gergaji semaunya, hutannya gundul. Ketika hutannya gundul, salah mongso, yang terjadi bencana di mana? Jadi kembali kepada masa kuno itu bukan berarti salah, bukan berarti ketinggalan, tapi kembali kepada ajaran kuno. Lihatlah manfaatnya, lihatlah fungsinya. Sehingga kalau nanam 5 baru nebang 1, orang-orang dulu seperti itu. Makanya kabeh dipermiseni. Kenapa? Segala sesuatu yang hidup itu ada yang menghidupi, ada yang jaga. Nah, kemudian tumpek. Tumpek tidak hanya wariga, tumpek kandang. Bagaimana kita harus bisa hubungan yang serasi antara manusia dengan swaka marga satwa, dengan binatang ternak dan sebagainya. Itu tumpek uye namanya. Tumpek landep. Bagaimana, kapan kita harus mengasah ilmu agar kita tetap sasmito tajam, sasmitone lantip, sasmitone tumpek landep. Akhirnya bergeser. Kapan bergeser? Bergesernya tumpek landep kalau zaman dulu orang memandikan pusoko jamas pusoko. Jamas pusoko itu dulu ditumpek landep. Terjadi pergeseran sejak adanya pergeseran tahun Saka Jawa. Saka Jawa itu tahun yang mencirikan akulturasi budaya Jawa, Hindu dan Islam. Terjadilah tahun Saka Jawa menghilangkan tahun 78 Masehi di tahun Saka Jawa. Kapan itu dimulai? Itu dimulai di Istana Pleret, diresmikan pada 7 Juli 1633. Lahirlah namanya kalender Saka Jawa. Didekatkan itu dengan tahun Hijriah, selisihnya 1 hari dengan pergantian tahun Hijriah. Begitu. Nah, Bapak Ibu, terus apa manfaatnya kapan dimulai? Iku ngenteni sukro manis. Dan ngopo kok sukro manis? Sukro niku jemah, manis niku pasarane limo niku lungguhe tengitan. Semua itu keramatnya bagi teman-teman Islam. Manis itu limo itu etan itu purwo. Keramatnya bagi orang-orang Hindu dan orang Jawa. Sehingga orang Hindu, orang Jawa dulu kalau tidur tidak berani menghadap kepalanya selatan atau kepalanya di barat. Kepalanya ada di utara atau di timur. Timur itu mengikuti wijiling sang Surya, sang Hyang Aditya wijil angkilangaken petenging rat. Utara pergeseran matahari dari Daksinayana ke Utarayana. Saat perang Bratayuda Jaya Binangun dulu, Resi Bisma tidak mau mati. Dia orang yang setia pada orang tuanya, mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang tuanya. Karena keikhlasannya diberikan satu wasiat. Anugerah orang tuanya diberikan. Kapan Resi Bisma ingin mati, saat itu Resi Bisma bisa meninggal dunia. Perang Bratayuda Jaya Binangun dirajah dengan tumbak 1000 dalam tubuhnya, tapi tidak mati-mati. Beliau tidak ingin mati sebelum bergeser matahari dari Daksinayana ke Utarayana. Saat matahari ke Utarayana, maka di sanalah Resi Bisma meninggal dunia. Makanya wong mati lek ning kuburan, kepalanya ditaruh di utara. Ngoten wae, enek sejarah, enek sujaroe. Kula terus nggih. Nah, Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, lajeng teng tanah Jawa punya ciri khas.
Coba cari serat babat tanah Jawa. Tanah Jawa itu bisa dibabat dulu, dangyangnya ada satu, Pak. Dia menginginkan sesaji yang namanya cok bakal. Pecok bakal itu cikal bakale gelare jagat. Makanya sebagai saya tidak asing ketika mempersembahkan sesuatu itu apa yang kita punya. Tumpeng itu konsep Jawa, bentuk tiruan gunung. Dalam lontar tamtu pagelaran dulu diperintahkanlah untuk Dewa Siwa memerintahkan kepada para dewa untuk memindah gunung Himalaya ke tanah Jawa, ke Semeru, agar Semeru gunungnya tidak gonjang ganjing. Puncaknya Mount Everest itu dipindah, itu dalam bentuk mitologi, sehingga Semeru sejak waktu itu sebagai tempatnya para dewa. Makanya gunung itu disebut, candi itu disebut Candika Graha. Graha itu artinya rumah, Candika itu saktinya Batara Siwa. Candi itu artinya Graha itu rumah, omahe Bathara Siwa. Lah orang-orang yang meninggal, nyun sewu, orang-orang yang meninggal itu di pemakaman akhirnya di Kijing itu sebenarnya dicandikan. Yang sekarang ketika semua orang di Kijing kuburannya penuh. Nah, ketika kuburannya penuh, desa membuat perdes, peraturan desa tidak boleh ngijing di pemakaman. Setelah 1000 hari ini sebenarnya sudah kembali. Kebetulan timbang ditakok ini tak jelaskan. Gitu Pak, paham nggih? Nah, wes saya ingin balik. Dalam konsep Jawa, ilmu tertinggi itu namanya sangkan paraning dumadi. Dalam konsep Hindu sarwam idam kalu Brahman. Dalam konsepnya Siwa, sakuening jagat kabeh mijil saking Batara Siwa, linering Batara Siwa ya. Teman-teman kita Muslim ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asale kok Gusti Allah, baliknya Gusti Allah. Gusti Allah itu Allah bahasa Arab. Bahasa Inggris God, bahasa Indonesia Tuhan. Bahasa Jawa yang widi, bahasa Sanskerta Brahman. Jadi tidak ada satu kitab pun dalam agama Hindu, kitab suci, produk yang berbahasa Sanskerta yang bunyinya Sang Hyang Widi mboten enten. Golek Sang Hyang Widi teng mriku sing enten mesti Brahman, Narayana niku enten. Brahman itu bahasa Sanskerta, Sang Hyang Widi itu bahasa Jawa, God bahasa Inggris, Allah bahasa Arab. Itu untuk menyebut nama Tuhan. Kadang-kadang orang rebutan jenenge Sang Hyang Widi. Lek gak Sang Hyang Widi kuwi salah, sing bener Sang Hyang Widi ora. Sing bener ki God jere wong Inggris. God itu Tuhan, Tuhan itu ya God. Lek Tuhan belum tentu God. Nah, iki. Ada 3 orang Brahmana. Dalam Purana wong engkel-engkelan seperti itu mek rebut bener, rebut alam bono niku kalah kali sing lakoni. Wonten Brahmana niku 3, Pak. Sanyasin para petapa niku enten 3 cacahe dilalah teng Wono. Bareng teng Wono niku dhewekne nguwasi wit pelem sing diwasi niku peleme mateng-mateng teng wit. Sing sitok Brahmanane betapa lezatnya mangga itu kalau sampai saya makan deh. Tapi ning angen-angen. Sing siji dipotel. Wah, dipotel mek diambungi tok karo dialem-alem wangi legi. Lho, Brahmana sing siji mau beda malih. Dipotel, dioncek, dikupas, didahar, lezat betul Brahmana itu. Di antara 3 Brahmana tadi yang paling pas yang mana, Pak? Sing ngoncek, sing dahar. Lah nek wong engkel-engkelan agama awake dhewe dielek-elek ya ora usah dipikir. Iki ra oleh ngono, ora oleh sebene. Sing bener niku sing nglakoni, sing marai tentrem niku sing nglakoni, dudu sing engkel-engkelan. Mergo agama niku ora dikongkon gawe engkel-engkelan, tapi dikongkon nglakoni. Dadi wong niku lek pun nglakoni agama ora gampang engkel ngono. Pun mantiteni. Lek wong sing gampang ngengkel niku lek nglakoni agama urung tenanan. Gampang engkel niku mesti. Diomongi ya ora kenek jenenge.
mergo urung lakoni tenanan. Wong agama niku jatine rasa, wong duwe agama kudu bisa ngrumangsani lho enak. Bisa rumangsa. Nek wis rumangsa bisa rumangsa kuwi mau dijak omong-omongan mesti penak, ora ngengkel karepe dhewe. Niku rumus wong agama mun dititeni mawon. Sinaune agama ora tenanan, agama ora tenanan ngengkel wis. Ngalah ya ora gelem. Entek-entekane yo ngalih. Kula terus ya, nyuwun sewu Pak Tarmuji. Aku mau ngomong apa mau tumpek warga wes ngomongne tumpek landep lah. Yatnya itu bentuk pengorbanan. Ada beberapa macam yatnya. Sing mesti niku pancayatnya. Pancayatnya niku jangan diamati ketika kita melakukan upacara niku jenenge yatnya tidak hanya itu. Implementasinya dari upacara itu apa? Awake dhewe duwe rasa syukur Gusti, ya matur nuwun. Entuk rezekine matur nuwun. Ning matur nuwun niku mung neng lambe. Lah niki mek matur nuwun ning lambe. Angger wong ra bisu iso. Nggih napa nggih? Matur nuwun ning tindakan itu artinya memberikan sesuatu kepada yang lain agar kita jadi orang yang manfaat. Apa to manfaat? Manfaat itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, berguna bagi yang lain. Iki jenenge manfaat. Nah, kita bertanya kepada diri kita sejauh mana manfaat kita dalam kehidupan ini. Ini yang paling tahu jawabannya adalah diri kita sendiri. Saya izinkan cerita zaman masa Sang Buddha. Wah, ini Buddha Awatara itu dalam konsep Buddha Awatara Siddhartha Gautama itu meluruskan ajaran dari yang bengkok waktu itu. Ada seorang kaya raya yang kikir namanya Ananda. Ini kalau pernah baca kitab dari Semanggi ya, kelompok itu tahu deh. Jadi orangnya kikir sekali memberikan wejangan kepada anaknya Maruti namanya. Jangan memberikan apa-apa kepada orang. Sampai pengemis sekalipun tidak boleh diberi, untuk dharma agama juga tidak pernah boleh. Karena apa? Terlalu terikat dengan kekayaannya. Dia punya emas 5 guci. Akhirnya apa? Disembunyikan di belakang rumah, dipendam. Kebetulan habis memendam guci itu, suatu ketika meninggal, anaknya tidak tahu, sehingga tidak pernah dilaporkan kepada anaknya kalau punya harta kekayaan di sana. Kemudian berikutnya beliau melahir kembali. Lahir kembali itu sebelum lahir kepada seorang pengemis, karena hidupnya tidak pernah memberi. Saat pengemis, ada kelompok pengemis itu sedang mengandung orang yang mau menitis namanya Ananda tadi di dalam perut. Dilala itu setiap kelompok pengemis diikuti oleh kelompoknya si orang mengandung Ananda tadi, mengandung Ananda yang dalam perut. Ora tahu oleh jalukan mah, neng dinti diusir uang. Sebab dia dulu masa hidupnya ketika ada pengemis pun diusir. Kemudian lahir. Suatu ketika lahir itu kebetulan wajahnya welek, gilani angger wong gila. Mergo urip medhit rikala urip. Kebetulan Sang Buddha itu tahu, Sang Buddha punya mata dewa. Dia memanggil anaknya. Jadi suatu ketika si bocah yang lahir tadi sudah jadi pengemis, tidak pernah dapat uang, di mana-mana dimaki orang. Akhirnya dipanggil, Maruti, datang ke sini. Ini dulu adalah orang tuamu yang meninggal, yang menitis kembali menjadi anak ini. Si Maruti tidak percaya. Kalau tidak percaya, ayahmu dulu punya simpanan 5 guci emas. Coba tanyalah kepada si pengemis kecil. Si pengemis kecil tadi tahu tempatnya, Pak, bahwa dulu benar-benar nyimpen emas, dan ketika dibedah kembali, akhirnya yang terjadi emasnya 5 guci masih di sana. Ini adalah kisah orang yang kikir. Dadi awake dhewe urip ning alam donya niku lek sembayange kusuk, esuk sembayang, odalan kusuk, lek sik medhit Bu,
niku dungane awake dhewe urung tulus sik kapikut kadonyan. Orang semakin tinggi belajar agama, sosialnya semakin tinggi. Coro gendeng ning gendeng mocopat. Gendeng mocopat itu perjalanan hidup manusia. Nek awake dhewe iki apa meneh wis mantu, wis ora duwe anak sing dimantu, tugase wong tua jatine wis entek. Kuwi wayahe wis wanaprasta. Syaraté wong wanaprasta kuwi mau gendenge kudune durma, ngundurke senggama, nafsu keinginannya sudah berkurang, yang ada dermawan, derma terhadap kehidupan, sehingga sosialitasnya tinggi sebagai bekal pulang kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Sangune awake dhewe balik ning mek hukum karma. Pak Joko, sesuk ki entuk sapakat apa entuk dongane Resi? Sabto Resi ndongake aku. Sapa meneh Resi Wiyasa tidak tergantung pada itu. Umat ini harus menggantungkan kepada dirinya sendiri. Ora bakal ditulung karo Resi Wiyasa, ora bakal ditulung karo Sabto Resi. Tapi kalau kita melaksanakan ajaran Resi itu, karma baik kita yang mengantarkan kita pulang ke sana. Berarti mung karma palane dhewe-dhewe sing ngeterne kula panjenengan balik teng alam kelanggengan. Bojone awake dhewe lek sik enom, lek mati dhisik Pak Joko paling bar 40 dina iso-iso rabin lho. Wong kadang-kadang ora ditinggal, ora ditinggal mati, ditinggal lunga wis kawin neh. Rabine mboten Pak kula namung kawin tok ya jadi lho kowe. Apa meneh ditinggal mati? Kenapa? Karena tidak ada yang abadi. Nah karena itu saya dan panjenengan, ayo, agama Hindu itu namanya Sanatana Dharma. Lek disingkat dadi sadar. Sanatana itu artinya kekal, abadi. Dharma itu kebenaran, kebenaran abadi. Tuhan itu kebenaran abadi. Hanya bisa dicari melalui kesadaran beragama. Jadi sadar untuk berpunia, sadar melakukan yatnya, sadar berkorban, sadar bersembahyang, sadar melakukan aktivitas agama dalam segala bentuk, sehingga ada rasa senang beragama. Jadi ibu-ibu kon joget, kon gowo bontrot dewe, kon gowo banyu dewe, rerek sing bacat. Kenapa? Karena ada kesadaran, ada kesenangan, ada rasa cinta. Sehingga kata Jalaluddin Rumi, dari cinta aku ada, dengan cinta aku hidup, ke hadapan cinta ilahi aku kembali. Jadi kembali bersama energi cinta kasih, sehingga kita bisa bersatu manunggal jati dengan yang dicintai. Yang dicintai adalah Sang Hyang Widi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kembalikan kalau tadi saya mau ngomong tumpuk. Nah, aksara sing ketinggalan. Di Jawa aksaranya jangkep 22 dasaksara. Makanya ada kitab Murwakala yang sudah bersinkritisme dengan agama-agama yang ada, dan Murwakala yang masih original. Murwakala yang masih original itu disebut Purwabumi. Kalau di Bali Purwabumi Kemulan. Purwabumi itu purwane terjadinya bumi. Makanya cok bakal itu cikal bakal gelare jaga. Ono takir. Takir itu juga tradisi bentuk segi 4 Banten yang kita berikan. Takir, encek itu ance-ance, alat untuk naik kita ke alam Tuhan kelak. Sehingga harus disertai dengan takir. Takir itu tegasnya tumoto ing pikir. Itu orang Jawa. Makanya dibentuk segi 4. Tumoto ing pikir. Kalau ditaruh di jagat gede ini disuguhkan kepada siapa? Danyang apa kala? Kalau kala berarti uripnya kala yang di timur. Kalau pemangku atau pendeta tahu. Kalau putih lungguhmu nengetan uripmu wili mangdoso limulan sak turusan iki anak rabimu celuk kabeh. Loh, ini orang Hindu mau menghadap ke atas, yang bawah juga diperingati. Tidak membenci setan, tidak memusuhi si iblis, tidak. Semua yang diciptakan oleh Tuhan ibarat siang dan malam, semua pasti ada manfaatnya untuk konsep keseimbangan alam. Ojo geding bengi njaluk awan, geding awan njaluk bengi. Nek awan terus-terusan ora ono bengi, gak ono keseimbangan, alam akan terbakar.
Kalau malam terus-terusan tidak bisa siang, tidak akan ada kehidupan. Inilah konsep keseimbangan, dan Hindu harus tetap berdiri di madya sonya, sak tengah ingsun sejatine ono ngono memang. Itu yang kita cari. Ngono. Nah, ini ngomong nih konsep Jawa. Nah, tumpek landep kita tajam. Biyen ditus keris. Keris ki lambangnya tajamnya pikiran, Pak. Maka yang harus dilatih itu pikiran. Pikiran itu rajanya indria. Indria iki sedulur lah. Makanya awake dhewe sesuk aku mau ngomong sangkan karo paran, awake dhewe lek balik kudu teko paran. Parane ning ndi? Ya ning Sang Hyang Widya Saleh. Saka Sang Hyang. Lah carane balik niku jane nggih pun didudone. Carane balik nomor 1 niku ora enek anak sing oleh wani karo biyung karo bapane. Jalan pun tahu topos 9 bulan 10 dino. Wes. Mesure. Dadi kula kaite kalih cok bakal. Cok bakal niku isen-isene pinten to, Pak? Menggoleki polo kumandul, polo kesampar, polo kependem, bumbon pawon lan sak pinunggalane nganti ana apa jenis kendi itu amerta itu tempatnya apa kendi yang dibawa oleh Batara Wisnu, nek kaca rasa ana benang lawe ana suruh lumaku aduh dan sebagainya, itu isen-isene 33 macam. Cikal bakal gerak, makanya urusannya karo kala waktu mula bukane gelar jagat ngoten. Dikaitne kali uripe dina, uripe pasaran. Etan legi uripe 5 ngidul, waing uripe 9 kulon, pon uripe 7 ngalor, wage uripe 4 tengah kliwon 8 dijumlah dadi 33. Isen-isene niku 33. Teng Hindu ada 33 dewata. Cantik cari di teologi Hindu sama golek. Lah niku nduduhke carane awake dhewe balik. Mangkane teng mriku pisang lek dikeki takir plontang niku jenenge dikeki kala-kala takir plontang niku ora oleh dipangan bari lek takir plontang. Nah, takir niku kudu tumaka ing pikirane ditata maca isen-isene bumi. Awake dhewe arep bali ya kudu belajar nutupi Babanawa Sanga. Jenengan delok wong mati niku disumpeti kabeh kupinge, sing dibuka teng mriki bun-bunane niki dalane nyawa, dalane Sang Sukma disebut Siwadwara. Lek mlebune kok kono metune ya kok kono ben iso mati sempurna, ben ora metu teko dulur-dulur kene. Mangane supaya wong gak pekut kalih dulure niku lek dina 40 dina nggih. 40 dina wong mati niku dislameti 4 kalih 0 niku tegese netra. 4 niki sedure 4 ora oleh gandoli balike nyawa lho. Niku lek wong saged macane diwaca jan kenek. Wah akhire nganti 100 disat lan ditus. Nyapa wong urip niku saksuwene ning donya mesti reget kotor akeh salah lupute. Sing urip-urip mau njalukne anak putune njalukke sepuro dislameti bisa ditus ngesat ngetus ki ora cukup pisan. Mangkane dibaleni pendak pisan pendak pindho ben resike tenanan lho. Baru marek ngoten dadi 1000 sejatine wujud wis dadi aku kei banten pungkur atmane dilingguhke teng sanggah kemulan teng mriku pun rata. Dadi niku jenenge diaben niku lek bar nyewu lah, aja bar diaben pengiling-iling meneh terus. Lah niku dadi mundar-mundur, dadi lek ngaben ngenteni bar nyewu pisan. Sejatine wujud wis dadi awu atmane dilungguhke ora mayang mentoleh deleh kamar tengah gekne plangkiran napa dene apa arep dikekne sanggah kemulan. Dadi awake dhewe pun mboten teng kuburan, statuse arwah mau teko pitara dadi Bathara. Bathara niku artine pengayom, iso ngayomi anak putu sing sik ana. Mangkane mboten usah heran nek leluhur niku lek diuri-uri dipundi-pundi dirumat niku bakal ya nulungi. Jalaran napa? Tetulung mau sangune balik leluhur sing urung iso teko jaman kelanggengan, rong iso balik teng alame siwa. Ngoten. Tetulung ben iso balik teng alame siwa. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, kula kinten cekap nggih Pak.
Ingkang kula aturaken dinten menika mugi-mugi wonten manfaate kangge kula panjenengan. Benjing lek enten sesuatu kula sharing saged. Artinya saya tidak hanya berbicara tetapi mau diajak dialog, tidak ada masalah buat kita. Itu sehingga wong Jawa balik wis ora usah berpikir yang begitu rumit, tapi berpikir mudah, sederhana, dilakoni, kabul, kasembadan, itu selesai kan begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Om Santi 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 Rahayu 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 Sagung Dumadi.